Kak, kapan update podcast lagi? Butuh siraman rohani nih tentang kehidupan dewasa. Wejangan buat dede emes ini yang memasuki umur 20-an yang dar-der-dor clueless ini. Sebenarnya kenapa gue lama banget gak nge-podcast, gue cuti. Ya bisa aja sih gue ngeles ini itu ya kan, ngeles kalau mikrofon rusak lah, kalau inilah. Tapi kan sebenarnya itu bukan alasan yang utama ya gak sih? Yang bilang lagi nggak ada waktu, lagi sibuk banget, sebenarnya kan itu karena nggak diprioritasin aja nggak sih? Ya pada intinya kemarin memang lagi berasa kosong aja, kopong gitu, nggak tahu harus ngomong apa di podcast. Sejujur itu gue, oke? Tapi terima kasih buat lo yang udah kirim feedback. Untuk kali ini gue akan jawab salah satu pertanyaan dari kalian dulu ya. Nah, lu nanya, Kak, kenapa ya kok aku kalau berdoa selalu takut? Padahal aku sering dengerin podcast Kak Ria tentang keindahan dan nikmat berdoa. Tapi aku tetap takut berdoa, kayak misalnya minta sesuatu tapi takut diuji. Padahal berdoa tidaknya pasti kita diuji. Nah, lu tahu. Tapi aku takut, Kak. Tapi aku tetap berdoa. Aku kenapa ya, Kak? Simple, jawabannya adalah karena lu masih muda, ya kan? Kok bisa? Nah, makanya jangan kemana-mana buat teman-teman yang juga masih takut berdoa karena takut diuji, karena doa kalian adalah sabar misalnya, terus lo takut diuji dengan banyaknya kesabaran dan yang bikin lo ngomong apa dah. Intinya kalau buat teman-teman yang masih takut diuji, takut berdoa karena takut diuji, monggo merapat. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Gue mikir itu tuh setelah usia 20 gitu. Ketika lo udah mampu berpikir tentang itu dan lo mencari jawabannya, mencari hal-hal yang bisa menenangkan lo, gue salut sih. Berarti lo mikir lebih dalam dibanding orang-orang atau anak-anak seusia lo. Asik, anak-anak. Tapi yang udah tua dan masih mikir seperti itu pun juga bukan berarti lo gak dewasa ya. Cuma memang pertanyaan itu belum nemu jawaban yang pas aja. Gue juga butuh bertahun-tahun sampai akhirnya menemukan jawaban yang pas. Jawabannya adalah gak ada jawaban. Jawabannya gue lupa. Intinya gue udah mengalami kayak udah lupa aja gitu. Maksudku takut diuji, takut bla 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 itu kayak hilang dengan sendirinya, vanishing gitu kan. Seiring berjalannya waktu kayak udah nggak concern lagi soal itu. Tahu-tahu udah kayak ya udah jalanin aja gitu. Faktor kali ya. Faktor usia. Ada masanya karena memang itu kayak apa ya? Kalau gue bilang tuh kayak ngisi baterai HP. Kayaknya gak nyambung sih mbak sama itu. Lah apa dok? Apa ya, gue bilang itu susah ya cuy. Karena segala sesuatu harus sampai ke rasa. Asik. Sampai ke hati. Ada titik dimana gue udah lama bekerja ya kan. Gue mulai memahami nih bahwa sebenarnya ada namanya struktur organisasi. Struktur organisasi means lu tahu nih bahwa posisi lu tuh gak sama dengan atasan lo. Ya, ada namanya bawahan, ada namanya atasan. Atasan lo punya kuasa lebih banyak dibanding lo. Atasan lo punya kuasa juga terhadap lo. Termasuk perusahaan punya kuasa terhadap lo. Misalkan seragam, jam masuk kerja, dan itu sesuatu yang sudah semestinya. Ada karyawan pabrik nih, dia gak terima gitu kalau misalkan masuk kerjanya jam 8. Ya, dia maunya masuk jam 12 siang. Ya mesin produksi gak jalan, otong. Kehidupan pabrik atau produksi tidak akan berjalan semestinya. Begitupun dengan dunia gitu. Ketika lo menyadari bahwa kita tuh gak setara lo sama Allah. Tuhan kita Allah lo. Allah lo yang berkehendak gitu. Jadi satu statement ketika gue baca, oh Allah maha berkehendak. Kita tuh cuman mending pembantu. Budak gitu ya. Ibarat kata budaknya, abdinya Allah gitu. Hambanya Allah bahkan. Berarti kan lebih hina lagi dibanding budaknya kan. Lebih hina lagi dibanding karyawan. Kok gue gak terima gitu. Kok gue gak terima untuk diuji misalkan gitu. Siapa gue gitu kan. Gue aja mau diatur sama korporat, perusahaan.
Karena apa? Karena kita kerja di dalamnya, kita berusaha untuk profesional. Masa iya kita nggak profesional di hadapan Allah, nggak mau diuji? Di situ gue mulai merasa malu. Terus gue mulai berusaha untuk menerima walaupun mungkin takut, ya kan, ya udah biarin aja takutnya itu gitu. Maksudku ya udahlah, nggak usah concern soal itunya, fokus aja atau alihin ke hal-hal yang lain gitu. Kalau gue ya sibukin diri aja udah, nyari ilmu lagi gitu. Karena kan ketika lu menambah ilmu itu, lu percaya atau enggak, itu tuh bakal bikin lo lebih sabar, lebih tenang. Itu udah otomatis. Literasi gitu, tambahin literasi. Baca dalam hal ini bukan hanya baca dari buku ya, tapi dari banyak hal, mulai konsumsi hal-hal yang sifatnya knowledge, inspiratif, dan lambat laun tuh kayak ya udah biasa aja gitu, kayak udah nggak kepikiran lagi soal itu. Mungkin lagi-lagi bahwa ini adalah faktor ya kan. Kembali lagi. Dan gongnya adalah ada beberapa temen yang baca hadis Nabi bahwa ketika Allah mencintai suatu kaum pasti akan diuji. Nah kalau lo cuman baca satu dalil itu aja, lo bakal overthinking. Asli. Tapi ketika lo punya helikopter view, lo punya sudut pandang lebih luas lagi, lo punya dalil-dalil yang lain, gue berharap lo nyari lagi, oke? Tapi intinya yang ingin gue sampaikan adalah gini. Di dunia ini itu ada 2 tipe manusia. Apa coba? Yang pertama adalah manusia yang dicintai Allah. Yang kedua adalah manusia yang dilaknat Allah. Nah, manusia yang dicintai Allah akan diuji. Manusia yang dilaknat oleh Allah itu akan diazab. Jadi sekarang gua kasih lu pilihan. Lu mau diuji atau lu mau diazab? Cuman 2 pilihannya teman-teman. Ketika lu diuji, artinya lu dicintai sama Allah, sesuatu itu mungkin akan memukul lo di awal, tapi habis itu lu akan balik lagi, tegar lagi, kuat lagi. Kenapa? Ketika orang-orang yang dicintai Allah itu diuji, itu mudah banget untuk kembali lagi ke Allah. Mudah lagi untuk menambah ibadahnya. Mudah lagi untuk menjadi kuat. Itu ibarat kata lu kayak angkat beban, ya kan? Berat memang di awal, tapi lama-lama lu biasa, dan lama-lama otot lu itu makin kuat. Nah beda lagi di sisi lain, ketika orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang diazab sama Allah, dia mungkin gak kerasa bahwa sebenarnya ada banyak virus atau kuman dalam tubuhnya. Alarm sensitivitasnya bukan dimatiin ya, mereka matiin. Ya kadang-kadang kan alarm itu sebenarnya sudah dikasih sama Allah, ya kan, sama lah kayak mesin gitu ya. Kalau kayak lu punya mobil lu punya sensor, sudah ada instalasinya, sensornya. Tapi sesensitif apa itu tergantung lo. Ada orang-orang yang justru mematikan alarm itu, yang mematikan sensornya, sensor dalam jiwanya. Justru itu adalah azab. Orang-orang yang dilaknat, yang udah terlaknat lah ya, terlaknat oleh Allah, yang memang sudah dikasih alarm tapi tetap aja ngeyel, bahkan memamerkan aibnya, dosa-dosanya. Itu kan ibarat kata sensornya udah gak ada. Karena alarm pertama diabaikan, alarm kemudian diabaikan, lama-lama menjadi permisif. Akhirnya apa? Gak merasa ada yang salah. Atau misalkan hatinya ngerasa salah pun ya udahlah, biarin aja, kayak gitu. Itu orang-orang yang justru diazab sama Allah. Dia akan susah banget untuk balik lagi ke Allah. Justru akan semakin jauh sama Allah, makin benci sama orang-orang yang ngingetin mereka. Nah sekarang gue tanya sama lo, mau diuji atau diazab? Dah, itu gongnya. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mau dicintai Allah atau dilaknat Allah, diuji atau diazab?